Mengambil Mia. Pembalasan anak laki-lakiku. Part 25. Pov Ali. Aku memacu motorku dengan kecepatan tinggi. Tidak lagi aku pedulikan keselamatan diri. Yang ada di pikiranku saat ini hanyalah Mia dan ibu. Kenapa ayah dan wanita itu sangat ingin membuat keluargaku hancur dan sedih? Apa sebenarnya motif dibalik semua ini? Apakah ini maksud perkataan ayah tadi di kantor? Dia mengatakan akan mengurangi bebanku. Itu artinya dia mengambil Mia untuk membuatku dan ibu menjadi semakin terluka dan tersiksa. Tidak terasa air mataku luruh, entah sudah berapa kali aku harus menangis sendiri seperti ini. Aku harus menahan semua penderitaan yang penyebabnya adalah ayahku sendiri. Aku tidak mengenalnya lagi, ayah sudah sangat berubah. Tidak pernah terbayangkan sebelumnya jika keluarga kami akan seperti ini. Ayah memang bukan ayah yang terbaik selama ini. Tapi dia juga tidak pernah menjadi ayah terburuk seperti sekarang. Setelah menempuh perjalanan dari rumah Om Handoko ke toko, aku segera memarkirkan motor di depan. Aku lihat pintu toko masih terbuka. Aku segera masuk dengan tergesa, apalagi saat mendengar tangisan ibu dan Salma dari dalam. "Buk," teriakku dari luar. "Abang, Mia dibawa mereka abang." "Mia pergi," ucap Salma berhambur memelukku. Tangisnya semakin menjadi ketika aku sudah sampai ke sini. Ternyata ibu sedang mengompres wajah Lukman yang terlihat sedikit lebam. "Ibu, Lukman kenapa?" tanyaku pada ibu setelah Salma melepaskan pelukannya. Aku menghampiri ibu yang masih menangis sambil memeluk Lukman. Nanda juga ada di sana, mereka semua menangis. Kecuali aku, karena mereka tidak boleh melihat air mataku. Mereka butuh sandaran, dan aku akan berusaha kuat di depan mereka. "Ayah yang buat semua ini, Bang." "Ayah!" teriak Salma marah. Aku mengepalkan tangan dengan kuat, rasanya ingin sekali aku membun dua orang yang sudah membuat keluargaku menderita. "Ibu, kenapa Mia diambil?" tanyaku pada ibu yang masih menangis. "Maafkan ibu, Ali. Ibu lemah, ibu bodoh. Ibu nggak bisa mempertahankan Mia," raung ibu sambil memukul dirinya sendiri. Aku segera meraih tangan ibu dan memeluknya erat. Mataku sangat panas, rasanya ingin aku tumpahkan semuanya di sini. Tapi aku kembali harus menjadi tegar demi mereka. "Ibu, cukup, cukup. Ibu tidak bodoh, ibu tidak lemah. Ibu wanita paling kuat dan tegar yang pernah Ali temui." Ali tahu tidak mudah memang menahan semua sakit yang diciptakan oleh ayah. Ali tahu ibu berusaha tegar dan kuat demi kami anak-anak ibu. Ibu bukan wanita lemah, buktinya ibu masih berdiri tegak melindungi kami. Ibu masih di sini berusaha menjadi ibu sekaligus ayah untuk kami. Tidak mudah memang bagi seorang istri yang ditinggal dengan semua beban yang sangat berat. Tapi buktinya, ibu masih di sini bersama kami. Padahal selama ini Ali sangat takut jika ibu pergi dan lari karena sakit hati pada ayah. Ali sangat takut jika ibu berbuat nekat lalu meninggalkan kami semua. Ibu wanita kuat, tidak semua wanita bisa seperti ibu. Ali sayang ibu, stop menyakiti diri sendiri. Ali mohon. Akhirnya tangisku pecah saat dalam pelukan ibu. Aku tidak bisa lagi menahan semuanya sendiri. Aku lemah, aku benci keadaan ini. Aku benci kamu ayah, sangat benci. Kamu seharusnya menjadi pelindung bagi kami semua. Tapi nyatanya kamu malah menjadi sumber air mata kami semua. Ibu juga sangat sayang sama kalian semua, balas ibu semakin memelukku kuat. Aku tahu memang tidak mudah untuk melupakan orang yang kita cintai bertahun-tahun. Ini bukan bodoh, ini manusiawi. Rapuh, tapi ibu berusaha tegar di depan kami. Padahal hatinya sendiri hancur tak terkira. "Lukman kamu tidak apa-apa?" tanyaku saat ibu melepaskan pelukannya. Aku melihat Lukman memegang pipinya yang sudah membiru. "Kita lapor polisi aja, Bang. Aku pengen lihat ayah mendekam di penjara," seru Salma berapi-api. "Iya, Bang. Aku setuju, aku sangat membenci ayah," sambung Nanda yang membuatku menoleh ke arahnya. "Iya, biar saja ayah menderita," seru Salma lagi. Aku memegang wajah Lukman pelan, ayah harus merasakan apa yang Lukman rasakan. "Jangan. Jika ayah ditangkap polisi, abang tidak bisa lagi membalas semua perbuatannya. Ayah harus merasakan apa yang Lukman rasa," gumamku pelan dengan dada bergemuruh hebat. "Ali, kamu jangan jadi pendendam," lirih ibu pelan yang membuat kami semua menoleh ke arahnya. "Jadi ibu mau diam saja tidak mau mengambil Mia kembali?" tanya Salma yang membuat ibu terdiam. "Jangan bicara kasar dengan ibu, Salma." ucapku tegas pada Salma yang membuatnya menunduk. "Aku tidak suka ada yang bicara kasar dengan ibu." "Maaf, Salma emosi," gumam Salma pelan.
Bu, Ali tahu ibu orang baik. Dan ibu juga tidak ingin anak-anak ibu ini jadi pendendam. Tapi Ali tidak sebaik dan sesabar ibu. Jadi biarkan Ali menjadi pelindung bagi ibu dan adik-adik semua. Sekarang, ibu berdoa saja supaya Ali baik-baik saja. Ali akan ke rumah laki-laki itu sekarang, Mia akan kembali, ucapku pada ibu yang kembali menangis. Aku ikut, Bang, seru Salma antusias. Tidak terlalu bahaya. Biar abang saja, balasku yang membuat Salma merajuk. Dia berlari ke lantai 2, mungkin dia akan mengurung diri karena marah. Biarlah, nanti ketika pulang aku akan membujuknya lagi. Kamu hati-hati, Ali. Ibu akan mengobati luka Lukman dulu, ucap ibu memegang kedua tanganku. Lihatlah, betapa rapuh hati ibu. Matanya menghitam, aku tahu itu karena ibu menangis sepanjang malam. Ya udah, Ali pergi sekarang ya, ucapku sambil mencium kening ibu. Mungkin banyak anak laki-laki jika sudah besar tidak lagi mencium ibunya. Tapi beda denganku, mencium ibu adalah ritual penting yang harus aku lakukan setiap hari. Aku sudah siap, Bang. Ayo, seru Salma yang kembali lagi dengan jaket dan celana panjang. Kami semua tercengang melihatnya yang turun dan berjalan santai keluar rumah. Mau kemana kamu? Siapa yang ajak? Tanyaku menarik ujung jilbabnya. Aduh, Bang, kalau kita bertengkar, kelamaan. Mia keburu dikunci di rumah mak lampir itu. Ayo, seru Salma santai. Dia melangkah keluar dan langsung duduk di atas motor yang masih terparkir. Aku melihat ke arah ibu, dia hanya mengangguk dan tersenyum. Aku mendesah panjang melihat kelakuan Salma. Perempuan keras kepala yang membuatku susah untuk menolak semua permintaannya. Aku segera naik ke atas motor dan memakaikan helm pada Salma. Biarlah dia saja yang memakainya. Ayo cepat, Bang. Aku sudah tidak sabar memberikan pelajaran pada mak lampir itu, seru Salma saat motor kami sudah di jalanan. Aku tersenyum mendengar ocehan Salma yang sangat antusias untuk bertemu lagi dengan ayah dan istri barunya. Aku kembali memacu motor dengan kecepatan tinggi. Saat sudah sampai di dalam komplek perumahan, aku menghentikan motor dan mengambil ponsel di dalam saku. Kenapa, Bang? Tanya Salma pemasaran. Abang nggak tahu alamatnya, jawabku yang membuat Salma menepuk jidat. Ya salam. Aku pikir abang tahu, ucap Salma yang membuatku tersenyum. Bentar, aku mencoba menghubungi Yuda, semoga saja dia bisa dihubungi. Halo Al, kenapa? Tanya Yuda saat panggilan telepon sudah terhubung. Yud, kamu ada di rumah enggak? Tanyaku pada Yuda. Aku akan menanyakan alamat rumahnya. Karena di komplek ini rumahnya hampir sama semua. Aku jadi bingung. Enggak ada. Gue lagi di luar, lo ada perlu ya? Tanyanya lagi penasaran. Iya nih. Pengen main aja, kalau boleh tahu alamat rumah kamu di mana ya? Tanyaku lagi berharap Yuda tidak curiga. Dia tidak boleh tahu dulu kalau aku anaknya Rahman. Laki-laki pecundang yang mengorbankan kebahagiaan anak-anaknya demi anak orang lain. Tali gue nggak ada di rumah, jawab Yuda lagi. Kalau aku sudah tahu, aku bisa ke rumahmu kapan saja, jawabku. Rumah gue nomor 61B. Kita kan satu komplek, seru Yuda yang membuatku tersenyum. Oke, thank you, bro, balasku cepat kemudian langsung mematikan sambungan telepon. Gimana, Bang? Tanya Salma dari belakang. Aman, yok, jawabku yang kembali menstarter motor. Ini rumahnya, Bang. Gila gede banget, ucap Salma sambil melihat rumah mewah di depan kami. Iya, kamu sudah siap. Tanyaku pada Salma yang dibalas dengan anggukan. Entah apa lagi rencana Salma. Dia terlihat tersenyum sinis saat melihat ayah dan wanita itu duduk di teras mereka. Ayo. Salma berjalan di depanku, dia membuka pintu gerbang yang memang tidak terkunci. Brak, bunyi pagar besi yang terbentur ke dinding tembok terdengar nyaring. Membuat ayah dan wanita itu terkejut. Mereka langsung berdiri melihat kami datang. Salma berjalan pelan mendekati mereka berdua. Aku berjalan di belakang Salma. Bersiap-siap jika mereka menyakiti Salma. Ngapain kalian ke sini? Mau nyuri ya? Ketus wanita itu sambil menunjuk ke arah kami. Maling kok, teriak maling. Kami ke sini mau mengambil Mia, seru Salma yang membuat ayah tersenyum. Kamu memang anak ayah yang paling berani, Salma. Tapi sayangnya Mia nggak mau pulang, dia sudah tertidur pulas di kamar, jawab ayah. Ayah, Anda orang lain wahai Pak Rahman. Jangan pura-pura lupa, kalau Anda menyuruh kami untuk menganggap Anda orang lain, sungut Salma yang membuat wajah ayah memerah. Sudah, sekarang kalian pulang dari rumahku. Dasar anak tidak tahu adab.
Sama seperti ibu kalian, maki wanita itu yang membuat Salma marah. Salma membalikkan badan, aku tidak menyangka jika Salma akan menuruti kata-kata perempuan itu. Haha. Gitu dong, tahu diri kalau diusir. Ejek wanita itu lagi. Saat sudah agak jauh, Salma kembali membalikkan badannya. Dia menyeringai, aku tidak bisa menebak apa rencana Salma. Tiba-tiba dia berlari kencang ke arah wanita itu dan melompat ke arah wanita itu. Kami semua terkejut melihat Salma yang menjambak rambut wanita itu sambil memakinya. Aku tersenyum melihat tingkah Salma, dengan cepat aku memegang ayah agar tidak bisa membela wanitanya itu. Ayah, kami datang untuk membalas luka yang sudah kalian torehkan di hati ibu. Ini karena Anda sudah menyakiti ibu saya. Dasar mak lampir. Rasakan ini, teriak Salma seperti orang kerasukan.